Assalamualaikum, kami dari kelompok 12 ingin membahas topik yang panas di kalangan anak remaja, terutama remaja yang sudah puber. Wah, membahas topik apa tuh, Mul? Tentu saja, membahas topik terpanas di dunia. Hah? Pemanasan global? Bukan dong, yang benar adalah topik situs porno. Dengan tema yang diambil adalah pencurian akun dan data melalui situs porno. Wah, menarik. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arca Mulfajar Pratama dengan NPM 210810100178. Saya Victor Immanuel Sunarko dengan NPM 210810100145. Apa aja sih yang dibahas dari presentasi ini? Nah, di presentasi ini kami akan membahas tentang cyberporn. Lalu yang kedua ada resiko akun dan data. Ketiga ada keylogger hacking. Dan yang terakhir ada solusinya. Apa sih pornografi itu? Pornografi adalah segala macam bentuk media visual, audio, maupun audiovisual yang memuat hal seksual. Kalau visual biasanya ada gambar, foto, koran, lukisan, dan lain sebagainya yang hanya dapat dilihat. Kalau audio, dapat berupa rekaman, suara, lagu, dan segala macam media yang hanya menyimpan suara. Kemudian ada audiovisual. Audiovisual itu bisa rekaman video maupun tindakan langsung di depan umum. Sebagai contoh, melakukan hal cabul di tempat umum. Tapi perlu diketahui juga bahwa tiap negara atau daerah itu punya standar pornografi masing-masing. Nah, seperti contohnya di daerah pedalaman yang biasa berpenampilan terbuka karena mungkin adat istiadat setempat. Nah, bagi mereka hal itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi kita yang biasa tinggal di kota dengan pakaian lengkap, hal tersebut dapat masuk ke pornografi visual contohnya. Oh gitu toh. Iya. Apa sih cyberporn itu? Nah, kalau cyberporn, pornografi yang dapat diakses secara online terutama melalui internet. Ya, bedanya cuma masalah lingkup penyebaran saja. Kalau pornografi hanya di satu tempat atau di satu tempat tertentu, kalau cyberporn itu bisa diakses seluruh dunia karena melalui internet, entah situs, website, atau media sosial, dan lain sebagainya. Lalu apa resikonya kalau kita mengunjungi situs porno? Nah, di sini berdasarkan studi terbaru dari Blue Code, yaitu perusahaan keamanan dan optimasi web, hampir seperempat malware dari handphone berasal dari situs porno. Hal ini jelas, pornografi membawa lebih banyak malware ke handphone dibanding email, spam, website tidak jelas, dan aplikasi bajakan. Karena ada juga studi oleh Elena Maris, Timothy Liebert, yaitu alumni dari Annenberg School for Communication, dan juga ada kandidat doktoral Jennifer R. Henrison, menganalisis lebih dari 22.000 situs pornografi. 93%-nya ditemukan bahwa mengirimkan data user ke pihak ketiga. Ada juga yang mengatakan bahwa membuka situs yang mencurigakan itu sama saja seperti kita bermain Russian roulette wheel. Lalu bagaimana cara mereka membajak? Mari kita saksikan video klip yang bersumber dari YouTube. While you are watching your phone is watching you. This is just a fact of life. The operating system is designed specifically to watch you, listen to you, find out where you are in order to help you. It needs to know who your friends are. It needs to know what you're saying in your text messages. It needs to listen to you sometimes. And so you're looking at your phone and you have all of these facilities, but it is the world's greatest spy device, designed as a spy device. Inilah kenyataan yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita sedang sibuk melihat gadget kita, saat itu juga gadget kita sedang mengawasi. The antivirus paradigm is no longer functional. It doesn't work. I said this 10 years ago, and I'm the person who invented it. So people should listen. I mean, if I invented it and I built the first antivirus company, viruses are not the problem. By the time hackers have planted malware in your system, it's way too late. The hackers spend weeks, months, or sometimes years sniffing around in your system, taking what they want before they even plant malware. But you can find the presence of a hacker in your system so easily. Every hacker has to go through certain steps in order to break into any system and do damage.
The first thing they have to do is get through the firewall, and all firewalls have holes. It's impossible to build a firewall that can keep out all hackers. It just can't be done. Jika kita sudah disusupi keyloggers dan sudah dimasuki oleh hackers, antivirus ya sudah tidak bisa menangkal mereka. Percuma berarti ya. Ya, tentu percuma. Every pornography site in the world, if you have ever, I'm sure nobody here has ever looked at pornography, but if you have, then you have keystroke locking software. How do you think they make their money? See, this is the issue. It costs millions of dollars to maintain these massive databases and have the bandwidth to disperse this pornography, and yet you don't pay. Yes, you're paying. Wih, keren banget ya. Hackernya mengambil kesempatan di balik kemaksiatan. Oh ya jelas, mereka itu pintar dengan memanfaatkan keinginan pria, jomblo tentunya, sampai rela melakukan login di situs tersebut. Padahal kan udah jelas bahayanya ya. Nah, kalau masalah itu perlu dicari kebenarannya. Bagi orang yang hanya ingin mendapat kepuasan semata, asal tidak pencet yang aneh-aneh hingga login ke website tersebut, ya aman-aman saja. Berarti kesimpulannya untuk para pria, jomblo tentunya, jangan pernah isi data dan akun pribadi Anda. Nonton ya nonton aja, cari aja gratisan. Ya, paling parah kena malware lah dari iklan-iklan pengalihan. Over half of all smartphones, both iOS and Android, are infected with keystroke locking software. This is a known fact. People pay these pornography sites for the ability to put their key locking software on your phones. Why? Well, maybe they're a Bitcoin aficionado, and they're going to see, do you have a Bitcoin wallet like Mycelium or what have you? Yes. Well, they're just going to hang around until you access it and input your keys or your passwords, and the next day, your wallet's going to be empty. Now, why has this not happened to you already? Because hackers are not stupid. In order to take something, they have to download additional software. If they only take 400 or 500 people's bank accounts in one day, then the next day, the white hat hackers are going to say, this is how they did it. Everybody, you can protect yourself. No, they're going to wait until one day this year or next year, and 100 million people in one day are going to have your bank accounts eradicated. Zero balance, or your identity will be stolen, or your Bitcoin wallet will be emptied. Or maybe they've been watching your keystrokes to see if, maybe you're saying something to a friend or a lover that maybe could compromise you. Maybe they can blackmail you. If they get lucky, you might be a United States congressman or a senator, in which case, now not only do they have money, they have power. Tadi kan kita udah lihat videonya ya. Keylogger itu apa sih? Nah, keyloggers itu adalah software atau hardware yang dapat memantau atau merekam secara diam-diam setiap keystroke yang diketik pada keyboard komputer kita. Nah, keyloggers ini sebenarnya banyak digunakan secara positif dan legal. Beberapa orang tua contohnya juga memanfaatkan keylogger untuk mengawasi penggunaan internet pada anak-anak mereka. Tapi tidak sedikit juga yang menggunakannya secara negatif. Keyloggers dapat digunakan untuk menyerang seseorang dengan mencuri data penting seperti merekam tombol apa saja yang ditekan oleh orang tersebut, mengetahui riwayat pencarian, melihat isi chat, lalu secara berkala melakukan screen capture pada layar komputer, dan lain sebagainya. Serangan-serangan ini tentu bisa menjadi ancaman yang serius untuk perusahaan, karena peretas dapat mengakses informasi sensitif di perangkat komputer yang diserang. Bahas masalah keyloggers, gejala terinfeksi keylogger tuh apa aja ya? Gejalanya tentu saja, akun tentu telah teretas. Akun penting seperti akun mobil banking, akun pekerjaan, dan lain-lain itu sulit sekali untuk login. Kemudian ada aplikasi misterius yang bahkan kita nggak pernah download gitu. Tapi cara kerja keylogger itu sendiri gimana ya? Nah, kalau keylogger itu dia pinter. Pertama, dia akan mengirim email phishing yang menarik peminat korban untuk menekan link atau lampiran yang diberikan. Makanya jangan ditekan. Kemudian link tersebut akan membawa Anda ke situs tertentu dan tanpa sadar mendownload aplikasi yang telah disusupi keylogger. Kemudian peretas akan sibuk mencari data dan akun penting Anda
untuk kemudian diperdagangkan. Makanya mereka cepat kaya. Iya, cepat kaya, tapi jeruji besi menanti. Lalu apa sih solusinya? Nah, ada beberapa solusi yang bisa kita gunakan ya. Seperti contohnya, yang pertama ada, kita bisa menggunakan antivirus yang punya kelebihan dalam menangkal keyloggers. Lalu yang kedua, kita juga bisa selalu memastikan bahwa operating system, browser, dan aplikasi kita selalu update di versi terbaru. Karena apa? Karena semakin tinggi versi aplikasi atau browser atau operating system, maka semakin kuat juga pengamanannya. Lalu kita bisa menerapkan autentikasi 2 faktor, dan juga kita bisa menggunakan password yang kuat. Lalu kita juga bisa menggunakan anti keylogger software. Kalau perlu, kita juga bisa mengcopy paste password jika ingin login. Selain itu, kita juga bisa menggunakan virtual keyboard jika ingin mengetik. Yang terpenting, hati-hati dengan link yang mencurigakan. Semua itu percuma jika tetap sembarangan dalam mengakses situs online atau menginstal aplikasi, terutama aplikasi bajakan. Akhir kata, we are not making any moral judgment here, but it is definitively a bad idea to visit pornography site on your smartphone or tablet. Kami di sini tidak melakukan penilaian moral apapun, tapi sangat jelas ini merupakan ide yang buruk untuk mengunjungi situs pornografi di smartphone atau tablet Anda sekalian. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran dan kritik, bisa melalui on mic atau chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.